selamat pagi. Kita masih social distancing di rumah. Saya ada ide untuk membuat video yang berhubungan dengan bisnis. Jadi anggap saja ini di kelas ya. Jadi saya memberikan sedikit wawasan tentang berbisnis, bukan berarti menggurui, tapi kita sama-sama belajar, kita saling share agar di masa epidemik ini pun kita masih tetap produktif walaupun di rumah saja. Oke, untuk hari ini saya akan membahas tentang bagaimana membangun bisnis di era digital. Nah, ini juga mungkin sedang tren juga di kalangan milenial, di kalangan kita juga, bahwa bisnis bisa kita mulai dari rumah, bisa kita mulai juga dari digitalisasi atau kita memakai internet sebagai tempat untuk memulai bisnis kita. Kalau kita berbisnis, apa sih tujuan kita sebenarnya dalam berbisnis? Apakah karena ikut-ikutan teman atau memang ingin beda dari teman-teman yang lain? Nah, pada prinsipnya secara teori tujuan bisnis itu adalah meliputi profit atau keuntungan. Memang pada dasarnya kita memang mencari keuntungan terlebih dahulu, lalu juga bagian dari mempertahankan hidup perusahaan atau mungkin juga mempertahankan kelangsungan hidup kita sendiri ya. Karena itu adalah kegiatan kita sehari-hari mungkin. Lalu juga ini bagian dari pertumbuhan di mana kita memberikan kesempatan pada diri kita sendiri untuk mengembangkan ide-ide, mengembangkan diri kita sendiri. Jadi itu pertumbuhan untuk diri kita sendiri dan juga bagian tanggung jawab sosial. Karena secara tidak langsung kalau kita berbisnis otomatis kita berdikari, lalu membantu pemerintah juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sikap seorang pebisnis. Bagaimana sih sikap kita dalam berbisnis yang perlu kita lakukan menjadi teladan setiap hari? Yang pertama, teman-teman, kerelaan untuk bekerja lebih. Karena kita sudah memilih untuk berbisnis, otomatis waktu kita akan lebih banyak tersita di bisnis kita. Jadi kita harus terbiasa untuk bekerja keras, lalu membiasakan diri juga untuk bekerja lebih daripada sebelumnya. Karena bisnis kita ya kita sendiri yang mengelola, siapa lagi gitu teman-teman. Yang kedua, kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, karena ruang lingkup kita akan berubah kalau kita berbisnis, karena akan ketemu dengan banyak orang, network yang baru, jaringan yang baru, otomatis kita harus belajar untuk menyesuaikan diri. Dan yang selanjutnya, teman-teman, yang ketiga, yakni sikap seorang pebisnis itulah rajin dan ulet. Jadi kita memang harus tetap melakukan pekerjaan itu setiap hari, jadi kita harus siap untuk bangun lebih pagi, tidur lebih malam, gitu. Jadi kita harus tetap rajin untuk berusaha, ulet, karena pasti akan ada up and down, mungkin banyak downnya gitu ya, capek lah, dagangan kita masih lah, banyak problem-problem berbisnis ya. Jadi kita harus tetap ulet, berusaha terus. Jadi jangan sampai teman-teman tidak rajin untuk mengelola bisnis teman-teman sendiri. Yang keempat, yakni kreativitas dan juga inovasi. Jadi di zaman sekarang, apalagi di era digital seperti ini, banyak sekali akun sosial media yang dipakai oleh pebisnis untuk menjual dagangannya atau mencoba berbisnis. Jadi kreativitas kita ayo kita tuangkan ya. Jadi digitalisasi seperti sekarang justru membuat banyak kesempatan kita untuk membuka usaha-usaha baru. Jadi inovasi terus berkembang ya, dunia juga terus berkembang, harusnya juga kita berinovasi juga dalam bisnis kita sendiri. Jadi jangan takut teman-teman. Jadi setiap seorang pebisnis pun harus kreatif dan inovasi. Jadi memanfaatkan segala situasi dengan maksimal gitu ya. Selanjutnya memiliki kemampuan belajar dan menganalisa. Jadi jangan sampai lupa bahwa seorang pebisnis pun harus setiap hari belajar sesuatu yang baru. Perkembangan dunia bisnis misalnya, atau perkembangan selera masyarakat sekarang juga harus dipelajari dan dianalisis agar kita lebih kreatif lagi dalam mengembangkan produk kita. Nah, yang selanjutnya, yang keenam ya ini ya, yakni keinginan untuk berkompetisi. Jadi zaman sekarang kompetitor itu banyak sekali teman-teman. Yang jualan yang seperti kita juga banyak sekali. Justru jangan takut, kompetitor itu menurut saya adalah vitamin-vitamin kita dalam berkembang dan bertumbuh. Jadi semakin banyak kompetitor, sebenarnya kita diajak untuk belajar lebih kreatif lagi, lebih ulet lagi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada yang lain gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada masalah ya dengan kompetitor ya, justru bisa menjadi pemicu atau pemacu kita dalam berusaha lebih bagus lagi setiap hari. Nah, selanjutnya belajarlah mulai sekarang untuk berkomunikasi yang baik, karena bagaimanapun juga kita akan bertemu begitu banyak orang setiap hari dengan karakteristik yang ya tentu saja berbeda dari orang-orang yang lain mungkin gitu ya. Jadi kita juga harus belajar untuk mengenali orang yang
dengan berbagai macam karakter. Jadi belajar mulai sekarang berkomunikasi yang baik. Bagaimanapun kita menjual sesuatu agar disenangi orang, bahasa komunikasinya juga harus bagus. Dan terakhir, sikap seorang pebisnis adalah profesional. Jadi kita harus juga melakukan pekerjaan sesuai dengan profesi kita. Jadi kalau memang kita bisnis tentang makanan, kita harus siap mempelajari sesuatu tentang makanan. Jadi expert di bidangnya gitu loh teman-teman ya. Jadi itu adalah sikap seorang pebisnis yang bisa saya bagi. Lalu kita akan berimajinasi dulu, lalu buat visi dan misi bisnis kita akan dibawa kemana. Dan pastinya jangan lupa out of the box, keluar dari kebiasaan lama, jadi membuat sesuatu yang baru berbentuk inovasi teman-teman. Dan berani nggak sih teman-teman menerima tantangan ini? Mari kita semua bersama-sama ya memberikan support. Jadi pemaparan kita hari ini atau pemaparan saya hari ini bukan untuk menggurui, tapi sama-sama share ya, sama-sama memberikan semangat untuk teman-teman yang mungkin sedang berjuang untuk memulai meniti bisnis ya, kecil-kecilan mungkin dulu ya teman-teman. Yang penting punya visi misi dulu, terus selalu berinovasi dan belajar mencari sesuatu yang baru. Saya yakin teman-teman juga akan sukses dalam bidang masing-masing. Oke, itu saja pemaparan saya, dan pastinya sesi terakhir kita yakni tanya jawab teman-teman. Kan sesi yang terakhir yakni giveaway. Jadi saya akan membagikan, ini adalah 2 produk yang saya buat teman-teman atau yang saya hasilkan sendiri. Yakni yang pertama singkong. Ini adalah singkong yang bisa dipakai untuk cemilan di rumah. Ada 3 rasa ya, ada singkong original, pedas biasa, dan pedas gokil ya. Jadi ini bisa jadi giveaway untuk teman-teman yang setelah berhasil. Kemarin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, dan 5 terbaik akan saya berikan hadiah. Bisa memilih keripik singkong, atau yang kedua yakni sambal. Ini teman-teman, penanya pertama kita ya, yakni dari Siska. Ini anak kelas 12 TB1 SMK Negeri 2 Bangli, aslinya dari Abuan Kintamani. Ini pertanyaannya gini, bagaimana caranya bisa percaya diri dalam memulai bisnis, dan bagaimana caranya mempromosikan bisnis yang baru dimulai biar diminati banyak orang? Bagaimana caranya bisa percaya diri? Nah, kembali lagi seperti di awal tadi saya sempat menjelaskan, rasa percaya diri itu tumbuh bukan hanya sehari 2 hari, teman-teman perlu berproses, apalagi saat kita mulai berbisnis. Intinya sebelum misalnya Anda mau membuat bisnis makanan, sebelum Anda jual, biar percaya diri menjual, buatlah bisnis atau produk yang sebagus-bagusnya. Jadi jangan asal membuat lalu jual, yang penting dapat untung, enggak. Tapi benar-benar produk itu bagus, ada value-nya gitu ya, ada manfaatnya untuk banyak orang. Pasti kita akan lebih pede untuk menjual. Jadi perlu juga kita mengetes produk kita, dibantu oleh mungkin teman-teman atau orang rumah untuk mengetes dulu. Kalau hasilnya sudah bagus, bisa deh kita untuk menjual. Jadi pasti kita percaya diri untuk menjual. Cuman intinya percaya diri itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita sendiri saja yakin ya dengan produk kita, tentu saja orang lain juga akan seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak yakin dengan produk kita, bagaimana orang mau membeli gitu teman-teman ya. Nah yang kedua, bagaimana caranya mempromosikan bisnis yang baru dimulai biar diminati banyak orang. Nah kembali lagi, buatlah produk-produk bisnis kita yang berbeda dari orang lain, dengan cara kemasan yang berbeda, terus manfaatnya yang berbeda, pelayanannya yang berbeda. Karena zaman sekarang yang dicari itu yang perbedaan itu, keunikan itulah yang dicari oleh para konsumen. Jadi teman-teman sekarang pinter-pinternya berkomunikasi di sosial media, pinter-pinternya membuat produk yang mungkin disenengin banyak orang. Jadi kembali lagi kepada diri teman-teman sendiri, inovasi, kreativitas itu harus dikembangkan. Kita lanjut penanya yang kedua ya, yakni Bu Agung Sri Hartini dari Jangkan Kayubi. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya agar produk yang kita jual bisa nyantol ke hati pelanggan sampai nggak pindah-pindah belanja meskipun produknya sama. Nah itu dia teman-teman, Ibu Agung. Jadi produk itu sendiri juga harus memiliki ciri khas berbeda. Itu kenapa kita branding produk ya. Jadi kenapa produk itu kita harus branding. Dagang atau bisnis singkong seperti ini kan banyak banget teman-teman. Yang membedakan kan tentu saja dari kemasannya, brandingnya, produknya, apa yang kita buat gitu ya, memberikan sesuatu yang bermanfaat apa tidak. Karena tujuan branding produk ini sendiri adalah bagian dari identitas produk,
lalu manfaat ya, value, lalu juga bagian dari marketing juga, memasarkan. Jadi biar nyantol ya tentu saja membuat produk yang berbeda. Lagi ingat, konsumen dan pelanggan itu juga adalah teman baik kita, jadi jangan sampai kita lupa untuk mengingatkan produk ini manfaatnya, lalu apa sih bagusnya produk kita gitu ya, memperkenalkan produk kita lebih intens lagi kepada konsumen dan pelanggan. Itu bisa membuat juga pelanggan kita akan nyantol. Berikan pelayanan yang baik ya, siap membantu, itu juga merupakan nilai plus untuk bisnis kita dibandingkan produk-produk yang lain begitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bu Agung. Terima kasih pertanyaannya. Kita move on ke pertanyaan yang ketiga. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, ini pertanyaan ketiga dari Jerodia Safitri dari Ubud Gianyar. Terima kasih. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya menghadapi pembeli yang banyak komplain, tapi sebenarnya terus-terusan membeli dagangan kita. Jadi, sebenarnya pelanggan kita, tapi sering komplain. Kalau menurut saya nggak ada masalah teman-teman. Kalau misalnya dia sering berbelanja ke tempat kita, dia memberikan komplain, anggap saja itu adalah masukan positif untuk kita. Jangan dijadikan beban gitu ya, tapi justru masukan gitu ya. Buktinya dia belanja terus gitu teman-teman. Karena kan tipikal dari pelanggan kita kan macam-macam ya. Ada yang cerewet, biasa aja, pendiam gitu ya, macam-macam. Jadi sebenarnya kembali lagi belajar berkomunikasi ya, bagaimana caranya agar walaupun dia cerewet, anggap saja kecerewatan itu adalah bentuk dari perbaikan kualitas produk kita. Pertanyaan dari Lufirgan, yakni bagaimanakah caranya menghadapi penjual baru atau musiman yang jualan kopi paste sama seperti produk kita, lalu tanggapan dan strategi menghadapinya, karena tidak terima jawaban jika rezeki sudah diatur begitu. Oke, jadi sebenarnya memang rezeki memang sudah diatur, hanya saja perlu juga ketekunan dari kita untuk mencari rezeki itu gitu loh teman-teman. Kalau hanya tidur di rumah kan nggak mungkin ya. Jadi sebenarnya kembali lagi saat pemaparan awal, jadi kalau kita sudah memilih menjadi seorang pebisnis, kita harus siap capek lebih dari hari sebelumnya, harus lebih ulet lagi, lebih rajin lagi, karena mustahil kalau kita tidak ada kompetitor gitu ya. Mustahil banget kalau tidak ada orang yang sama berjualan produk yang seperti kita. Jadi kompetitor itu harus ada menurut saya, karena itu adalah vitamin-vitamin dalam berbisnis ya. Jadi nggak usah khawatir kalau ada misalnya teman-teman kita atau mungkin sekeliling kita yang berjualan musiman ya. Jadi yang penting kita menonjolkan kualitas dari produk kita, pelayanan kita, jadi nggak masalah ya. Jadi tanggapan saya ya biasa aja teman-teman, karena berbisnis memang nggak mungkin kita nggak ada kompetitor gitu ya, bahkan mungkin orang terdekat kita sendiri. Nah selanjutnya strategi kedepannya tentu saja mencari inovasi-inovasi baru untuk bagaimana memasarkan produk kita biar lebih daripada orang-orang yang lain yang juga mungkin menjual musiman juga ya. Jadi itu jawaban saya untuk Dirga. Mudah-mudahan ini ya sudah terjawab dan mendapatkan giveaway yang keempat. Ini Wulandari Teja dari Kota Denpasar. Terima kasih pertanyaannya. Berhak mendapatkan giveaway juga yang kelima. Nah, bagaimana cara pembayaran barang agar tidak selalu COD? Atau apakah ada cara yang lain, misalnya aplikasi yang memudahkan untuk bayar-bayar? Memang sekarang sudah ada aplikasi yang memudahkan untuk membayar, tapi kan konsumen kita punya apa tidak aplikasi itu? Kalaupun nggak punya, solusinya ya tentu saja harus COD langsung atau transfer teman-teman. Nah, seringkali waktu COD nggak ngasih uang pas. Nah, mulai sekarang mungkin teman-teman juga kalau mau jual barang tertentu lalu udah janjian di suatu tempat, SMS terlebih dahulu atau konfirmasi terlebih dahulu uangnya, minta uang pas gitu ya. Saya sering sekali seperti itu agar menghindari kita nggak bingung cari uang kembalian nanti pas COD gitu loh teman-teman. Nah, kalau misalnya males ke rekening, ke ATM transfer, ya itu kembali lagi ke cara komunikasi kita saja sebenarnya. Demikianlah video yang saya buat untuk hari ini, bagaimana kita meningkatkan semangat kita untuk berbisnis ya, apalagi di era digital seperti sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih juga untuk teman-teman 5 orang yang sudah saya pilih namanya, yang sudah memberikan pertanyaan yang bagus dan berhak mendapatkan giveaway dari produk saya. Terima kasih, sampai jumpa dalam diskusi kita selanjutnya. Mudah-mudahan terus ya kita bisa buat video yang bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe.